scroll Instagram. Ketemu gitu ada agak beda ya gitu. Oh, dicari dari nama Instagramnya, pindah ke Facebook. Betul. Ternyata di Facebook lebih banyak nih infonya. Betul. Nah, pikir-pikir ya, anak masuk sekolah, kayaknya masa saya nggak lulus banget gitu. Kalau sekarang bertekad sampai lulus ya. Sekarang Saya bertekad ya sama lulus. Tapi sejauh ini apa sebenarnya apa? Semester 1 saya cuman nggak masuk 1 kali. Wih. itu pun karena pindah jadwal. Oh, pindah Dan jadwal. bentrok sama saya mau ada rapat anak. Oke. Oh, Sekolah. tempat anak di sekolah ya. Jadi Oke guys, kali ini kita yang nyamperin tamu ya. Biasanya tamu yang nyamperin ke studio kita. Kali ini kita belusukan ke tempat tamu kita kali ini. Salah satu teman angkatan kita, yaitu ada Bang Saiful. Widih. Ya, jadi Bang Saiful ini salah satu teman satu angkatan kita di kampus. Jadi Bang Saiful ini masih semester 2 ya Bang Saiful ya? semester 2. Masih semester 2 Sama. Iya, kita seangkatan. Cuman nih ada yang unik nih dari Bang Saiful. Jadi Bang Saiful ini sempat cuti ya Bang Saiful ya? Sempat cuti. Jadi perbedaan umur kita lumayan sedikit jauh. Berapa tuh? Berapa tuh Bang Saiful? Jadi udah jangan dibilang itu. Jadi jangan bahas itu. Jadi di sini tuh kita mau sharing pengalaman Bang Epul dari cerita awal mula kuliah waktu lulus SMA, terus tiba-tiba cuti, terus sekarang kuliah lagi. Bisa diceritain Bang Epul gimana waktu awal lulusan SMA tuh Bang Epul tuh udah mikirin gak sih bener-bener matang mau kuliah atau enggak waktu lulus SMA itu? Waktu lulus SMA berarti dari ini ya. Tahun 2009 kita loncat ke tahun 2009. Ayo kita loncat ke tahun. Jadi lulus SMA itu tepatnya MA Madrasah tahun 2009. Jadi saya dari sebuah kampung itu di Sukabumi. Nah, jadi lulus itu tuh habis lulus sebenarnya ditanya ya sama orang tua tuh mau pesantren atau kuliah ya. Nah, kebetulan pengen kuliah tuh. Oke. Nah, itu kebetulan ada kuliah yang nggak sarjana ya. Nggak sarjana? Hanya D1. Oh. Jadi itu semacam pelatihan gitu ya. Di mana itu kalau boleh Di tahu? ini daerah Mawar. Oh, daerah Mawar. Oke. Nah, itu masuklah ke situ. Heeh. Habis lulus itu tahun 2009 ya. Setahun di situ, jadi jurusannya itu komputer dan administrasi bisnis. Oh, setahun Setahun. D1. Nah, saya juga merasa gimana gitu ya kalau sekarang dibandingin gitu ya sama anak-anak sekarang ya. Saya merasa insecure gitu. Dulu itu saya nggak tahu caranya apa namanya, nggak bisa komputer gitu. Malah nyalain aja nggak tahu gitu gimana tombolnya gitu. Makanya belajar komputer itu. Dapat setahun, situ langsung saya kerja di tahun 2010-nya. Kerja sampai 2012 tuh. Karena apa namanya? Kerjaan saya itu sampai malam gitu ya. Dan saya pengen kuliah, jadi saya ngambil salah satu tuh. Saya resign dari situ, dari kerjaan itu, karena kerjaannya di swalayan ya. Harus sampai malam, jadi saya resign. Masuklah kuliah di 2012 di mana kuliah? di Unpad. Di Universitas Pakuan. Betul. Waktu tahun 2012 itu ya. Jadi setelah beberapa kerja langsung masuk 2 tahun kerja lalu memutuskan untuk kuliah gitu. Karena merasa kayaknya ini perjalanan masih panjang ya. Daripada stuck di situ terus ya. Betul, pengen ada hal lebih gitu. Oke, pengen berkembang lah ya. Lalu waktu tahun 2012 masuk ke Unpad itu tiba-tiba berapa lama tuh kuliahnya Mas Saiful? Saya masuknya di
kelas karyawan ekstensi. Oh, kelas karyawan berarti sambil kerja. Betul. Kenapa begitu? Karena saya tuh waktu masuk kan nganggur tuh. Nah, karena ini harus ada ini dong. Iya dong, Harus buat bisa bayar dong. harus bisa Karena bayar. nggak enak juga habis kerja terus masa minta ke orang tua gitu ya. Oh iya benar betul. Berarti kuliah harus mandiri. Kuliah mandiri. Akhirnya masuk kelas ekstensi kelas malam. Kelas malam Nah, sambil nyari kerja dapat dari situ. Sambil kerja. sambil kerja. Sampai di semester 4 Heeh. karena waktu itu walaupun sambil kerja biasa lah gitu ya, nggak cukup, Heeh. masih dibantu sama orang tua tuh. Oh masih. Di semester 4 itu orang tua tuh bapak itu nah meninggal di situ. Oh. Jadi gimana ya, ngedown gitu ya. Down lah ya. Pertama ngedown, nggak ada apa ya, sosok yang nyemangatin Oh, yang iya, iya, gimana gitu. Yang kedua nggak ada yang bantuin Paham. biar kuliah. Kayak dari situ. Terus yang ketiganya gimana, kan harus jadi apa ya, karena saya anak pertama gitu. Oh jadi harus jadi kepala rumah tangga. Betul, sekaligus gitu. rumah tangga ya. Harus nyari nafkah kan. Akhirnya di situ sebenarnya masih bertahan tuh. Masih bertahan sampai semester itu ya, 5. sampai ngabisin semester 5. Ngabisin semester 5. Habis tuh, nah dari situ udahlah, cuti, mau fokus kerja. Fokus kerja. Oh tapi mau nanya nih Mas Saiful. Jadi waktu dari semester 1 sampai semester 5 akhir itu tuh full kelas karyawan. Full kelas karyawan. Full kelas karyawan sambil kerja. Sambil kerja. Tinggal juga di Bogor. Tinggal di Berarti pengeluaran Mas Saiful nih waktu selama kuliah tuh buat bayar kosan, sama bayar kuliah, uang makan, semua itu sendiri. sendiri. Waktu sebelum ayah meninggal. Sebenarnya sebelum ayah meninggal juga udah sendiri, cuman buat kuliah itu dibantu gitu ya, dibantu. Oh Maksudnya dibantu. apa namanya? Oh tetap ada yang ya, sekian tetap persennya support lah ya. buat semesteran tuh kurang. Tambahin. Oh tambahin ya. Yang penting kan kita nggak terlalu membebani orang tua ya. Betul. Jadi setelah meninggal itu karena udah nggak ada apa sih namanya, Support. pembayaran. Oh, pembayaran. Nggak ada pembayaran. Jadi hanya bertahan di buat makan aja. Oh buat makan aja. Jadi aman lah gitu, maksudnya bisa sendiri ya. Karena yang nggak bisa itu kan bayar semesterannya. Oh iya paham. Jadi makanya bisa ngabisin di semester 5. Oh ngabisin semester 5 terus memutuskan untuk cuti waktu itu. Cuti lalu kerjanya kalau boleh tahu di mana Mas? Tetap di Bogor atau pulang lagi ke Sukabumi? Nah tadi kan apa namanya, kerja yang kedua itu di 2012 ya, masuk kuliah terus dapat lagi kerjaan. Nah di situ setahun terus berhenti tuh karena apa namanya, beberapa bulan menuju itu bapak meninggal tuh. Nah itu ganti kerjaan tuh. Oh ganti kerjaan dulu. Kerjaan dari yang kerja di apa, di perusahaan, pindah yang ke apa namanya, bikin mie itu. Oh bikin mie. Jadi bikin mie ayam. Bikin mie ayam. Itu diajak teman atau gimana? Nah itu yang punyanya bapak temen. Oh bapak temen kuliah. Oh temen kuliah. Pentingnya relasi ya itu ya. Pentingnya relasi tadi kan. Pentingnya relasi ya. Boleh diceritain dong waktu pengalaman setelah waktu ganti kerjaan tuh gimana Mas Saiful? Sekitar berapa Berapa tahun tuh? Jadi enggak berapa tahun, hanya beberapa bulan gitu. Pokoknya itu apa ya namanya, setelah keluar kerjaan itu bingung kan mau kerja di mana gitu ya. Saya itu kalau masukin kan suka lewat online gitu ya, lewat email. Karena nggak punya laptop juga. Biasanya ke warnet tuh, filenya sudah punya biasanya di draft email. Filenya udah ada. Filenya udah punya, tinggal edit sebar gitu. 20 perusahaan gitu ya. 20 perusahaan. Nanti tinggal itu kan. Tinggal nunggu ya. Kadang jong nggak ada. Nanti setelah sebulan ini lagi gitu. Daftar lagi. Itu udah beberapa kali daftar, nggak ada yang nyangkut, ada yang nyangkut, CV-nya nggak ada yang nyangkut. Akhirnya ada temen nyaranin ikut aja ini sama situ. Ya. Akhirnya ikutlah. Ya
walaupun apa namanya udah tahu tuh kalau kerjanya itu di malam hari, Malam tapi hari. nyoba aja dulu jadi jam 2-an. Jam 2 itu. Jam 2 awalnya sih kayaknya nggak yakin ya. Heeh. Buat bikin mie Betul. jam 2. Sebenarnya itu juga di seminggu masih semangat tuh. Heeh. Sebulan udah mulai. Kayak gimana ya? Beberapa bulan kemudian udah mulai ngantuk gitu. Tapi berapa bulan kemarin udah nggak berani. Udah mulai gak malas gitu. Wah, udah malas. Bangun jam segini harus kerja gitu ya. Kalau bangun ke air kan udah biasa kan. Cuman kalau bangun langsung kerja kan, gimana gitu. Jadi itu yang tidur biasanya abis isya tuh udah tidur langsung buat ngisi energi. Biasanya abis nonton TV itu jam 9, jam 10 lah Tidur. tidur. Terus bangun lagi jam 2. Bangunnya jam 2 Jam 2 bikin mie langsung bikin buat dikirim ke pasar. kirim pasar. Oh ya, mungkin tadi penjelasan dulu Oh iya, mie ayam. bukan mie ayam yang udah jadi. Oh iya, itu tuh bukan mie ayam yang udah jadi ya, mie ayam yang buat bahan yang biasa dibeli si tukang mie ayam ya. Mie-nya dari terigu jadi mie. Jadi mie, Iya. belum jadi langsung kan. Sebenarnya prosesnya nggak rumit, dari terigu terus diadonin terus dicetak gitu. Terus kenapa keluar tuh waktu itu? Kenapa keluar? Sebenarnya nyaman gitu ya. Nyaman. Karena siangnya tuh saya bisa explore gitu, baca-baca gitu ya. Oke. Bisa apa ya namanya, banyak belajar gitu. Cuman tuh karena itu saya harus bangun malam. Bangun bekerja. malam. Karena kan yang namanya tidur itu waktunya kan di malam hari ya. Tidak bisa digantikan ke siang. Iya nggak bisa, itu bukan kodrat. Iya. Kayak Susah gitu. jadinya. Susah. Walaupun bisa tapi bisa. wah susah. Dengar pernah ada tragedi itu, tragedi apa? Oh iya, jadi karena apa namanya kesini jadi apa ya namanya ngantuk gitu ya, ngantuk. Jadi kan itu dari terigu itu dimasukin ke sebuah alat itu, mesin adonan namanya ya. Jadi si mesin adonan kalau udah dikasih air dan apa namanya bubuk berasa gitu ya. Nanti tuh itu bakal gini tuh ke atas gitu ya. Jadi kita tuh harus di ini ya, dimainin lah ya. Cuman karena saya agak ngantuk waktu itu, jadi ke bawah gitu si tangan tuh jadi begini. Masuk ke mesin. Soalnya mesinnya itu kan kayak segi itu ya, segi 8 gitu jadi muternya gitu. Jadi tangan itu kena ini udah gini langsung kejar-kejar. Tapi itu langsung dicabut gitu apa gimana? Langsung digini dulu. Langsung gitu dulu. Soalnya kalau itu nanti Terus itu adonan full darah. patah tuh. Adonan full darah. Cuman nggak sampai beras, sampai apa sih darah di dalam. Oh, gitu. darah di dalam, kentog lah ya. Nah, Bahasa cek dan bahasa gitu. Sundanya mah gitu ya. Terus setelah resign dari situ, lalu nyoba-nyoba kerja lagi selama beberapa tahun. setelah resign di situ langsung lah habis resign, nggak diem dong karena kita harus muter otak nih, harus ada pemasukan. Langsung biasa sebar CV lagi, sebar CV. Sebenarnya asal masih di Bogor tuh. Cuman ya udah deh pulang dulu lagi, pulang tuh ke Sukabumi. Oh, Kebetulan waktu itu saya masih ingat tuh waktu lagi nyuci motor tuh di sungai gitu ya. Sungai, kalau di sana tuh nyuci motor di sungai itu. Ada telepon. Oh, ternyata panggilan kerja lagi. Interview itu. Panggilan interview gimana tuh? Interview masih di sini Ciomas. Oh, masih di Ciomas. Itu di toko online. Toko online. Oke. Nah, sebenarnya di sini titik baliknya. Baliknya di sini nih. Sini. Dari Sukabumi ke sini lah. Langsung Langsung interview. Sebenarnya itu ada beberapa orang tuh interview. Tapi alhamdulillah tuh saya yang terima gitu. Karena yang diambil itu satu. Oke. Ada beberapa orang gitu. Oh, jadi di toko online ini lah ya. Selama berapa tahun tuh di toko Toko online itu setahun. Nah, cuman di toko online ini jadi apa ya namanya? Saya jadi bisa belajar banyak lah. Karena sebenarnya sejak awal kan saya selagi masih SMP itu saya tuh udah ada mimpi gitu ya. Biasa kita kan suka mimpi pengen gini pengen gitu kan ke depan gitu. Saya itu
impian tuh cita-cita ya pengen kerja tuh di rumah, terus saya punya perangkat dan fasilitas yang super lengkap. Aduh. Terus? Laptop dengan layar beberapa biji gitu ya, apa namanya, tab, handphone lengkap gitu, dan internet yang cepat gitu ya, dan penghasilan saya gede. Widih. Situ. Nah, terus pas kerja di situ, nah di sini udah ini sih apa ya, nemu peluang kan. Udah ngambil inilah ya, udah ngambil apa ilmunya. Udah mulai itu di situ belajar apa namanya, belajar marketing online ya, karena itu kan untuk marketing online, digital marketing. Walaupun sebelumnya tuh waktu kuliah juga udah tahu tuh, udah coba baca-baca, cuman baca-baca. Nah ke situ udah bisa atau ada peluang untuk nyoba tuh. Peluang nyoba awalnya tuh nyobanya tuh beli online, belanja online karena belum pernah belanja online. Oh, belum pernah belanja online. Waktu itu masih, gak usah nyebutin merek ya, Nggak usah. si Ijo. Kalau nggak salah si Oren tuh belum ada tuh. Si Oren belum ada. Jadi masih ada si Ijo ya. Si Ijo, terus baru awal-awal yang si itu apa ya, si biru ya, si biru. Biru, bukan yang hitam ya, biru. Si biru ini bukan yang barang-barang bekas bukan? Bukan. Oh, gua kira yang itu biru ya. dongker ya. Waduh, itu misteri ya, apa ya? Iya nih. Oh, L. Oh, L. Oh, oke. Saya lupa ya itu warna apa ya. Ya itu. Pokoknya yang situ lah. Si L ya. L. Iya. Iya gitu. Oh iya. Itu baru ada itu, dan apa namanya, saya nyoba tuh belanja di si Ijo tuh. Belanja, oh ternyata gini tuh belanja online tuh. Terus nah karena rekan kerja itu ini ya, jadi rekan kerja itu kebetulan waktu itu saya nempatinnya di apa ya, pindah-pindah ya. Waktu itu saya ditempatin di bagian pengiriman, jadi dia tuh punya sendiri, maksudnya itu kan apa ya, franchise ya, punya mitra sendiri. Ada merek ya? Ya, nah ngobrol-ngobrol lah. Jadi dia itu mengambil barang dengan cara dropship ya. Dropship, tahu ya dropship? Tahu. Dropship. Nyari barang di si Ijo, dia jual di yang barang bekas itu. Di barang bekas itu. Di O. Ya pokoknya di ya. Sama di FB. Oh, sama di FB. Oh, itu. Terus katanya lumayan lah gitu, ada gitu yang beli gitu ya. Saya penasaran tuh, nyobalah. Tapi saya jualnya nggak di tempat lainnya, nggak di yang di si OLX itu. Saya jualnya di FB, sama di Ijo lagi. Nyari di Ijo, jual di Ijo. Saya nyoba, ternyata ada yang beli, walaupun udah saya up itu dari apa ya, sekitar 30% saya up tuh. Marginnya dari harga toko supplier saya up sekitar 30%. Walaupun jualnya di situ ada yang beli tuh. Nggak tahu, saya mungkin apa ya, penjual masih sedikit kalau ya. Dan di situ masih bagus sih jual online. Nah akhirnya keterusan kan, nyari lagi tuh produk lain tuh, saya masukin tuh produk-produknya. Barangnya apa aja tuh? Barangnya dari, nah situ masih random tuh. Ada skincare, ada aksesoris, pokoknya apa aja yang kira-kira murah, terus reviewnya bagus, bisa lihat review, penjualnya banyak, saya jual. Oh gitu ya. Jadi waduh, gitu lah pokoknya. Nah gitulah pokoknya. Itu kayaknya bakal dibahas lebih detail di segmen Boleh Bisnis ya Alfi ya. Iya sih ya itu ya. Nah jadi kita skip dulu tuh yang itu.
kita langsung ke yang pas ini kepikiran buat nikah Bang Epul. Bang Epul nikah kan udah kerja tuh, nikah lah sebelum masuk kuliah lagi kan, sebelum masuk kuliah lagi itu kan nikah dulu kan, terus nikah dikali. Bukan, jadi tadi sampai semester 5 di sampai 5 kan resign saya resign. Terus udah tuh karena bukan resign, cuti kuliah. Berharap sih sebenarnya bisa masuk lagi. Cuman karena masih apa ya namanya, setelah kerja kayaknya nggak dulu deh katanya. Jadi apa ya namanya, semangat buat kuliah tuh udah hilang ya, karena udah hilang kayaknya. Sekarang lebih inilah nyari duit gitu ya, nyari duit dulu ya. Sampai di tahun 2016 mutusin buat resign di tempat itu. Di tempat itu. Nah, waktu itu kuliah udah nggak kepikiran lagi tuh. 2016 kalau nggak salah di pertengahan bulan itu, pertengahan tahun ya, 2016. Di situ tuh mulai apa namanya ya, tapi sebelum resign tuh saya udah punya sumber daya. Udah mau ngapain tuh setelah resign tuh, pokoknya udah fix mau bisnis sendiri gitu. Mau bisnis sendiri. Nah, dapatlah teman gitu, teman yang waktu itu kuliah. Karena dia apa namanya ngajak bisnis gitu ya, dan akhirnya ini nggak usah detail dulu ya. Jadilah di pertengahan 2016 tuh bisnis bareng sampai di 2017, berarti setahun ya setelah itu. Nah baru nggak sengaja sih sebenarnya ketemu istri nggak sengaja di Instagram. Gokil. Itu nggak apa, benar-benar nggak kepikiran ada nikah ya. Cuman pas lagi pulang kampung gitu ya, lagi kumpul gitu, scroll Instagram, ketemu gitu ada agak beda ya gitu. Tapi jadi kan algoritma Instagram itu nggak tahu sekarang, waktu itu tuh kita kalau lagi scroll timeline tuh orang yang nggak kita follow itu bisa muncul ya, bisa muncul direkomendasi lah ya. Betul, rekomendasi di timeline kita tuh muncul gitu ya. Nah itu agak beda itu, agak beda. Tapi orang mana? Sebenarnya itu scroll pertama itu hanya lihat, scroll pertama lihat. Cuman setelah itu beberapa muncul kedua itu kan jadi penasaran, jadi lihat profil. Nah kenapa ya jadi pengen, karena waktu itu yang apa ya, yang hits itu Facebook ya. Instagram tuh belum inilah gitu, masih inilah gitu. Gak tahu pengen nyari di Facebook gitu. Nyari lah, pas kalau di Facebook itu ada profilnya kan. Iya. Dicari dari nama Instagramnya, pindah ke Facebook. Betul. Ternyata di Facebook lebih banyak nih infonya. Betul. Gak kenapa itu ya, jadi apa ya, kok bisa langsung kepikiran buat nyari di Facebook ya. Setelah dilihat infonya itu, kok ini satu apa ya, satu alma mater gitu. Sama yang kuliah 1 tahun. Yang dulu itu ya. Dulu pernah kuliah 1 tahun di 2009. Iya, yang 9. Satu alma mater sama yang awal-awal. Nah dari situ kan kita jadi punya bahan gitu. Bahan apa ya? Bahan obrolan. Iya, bahan obrolan gitu ya. Jadi dulu kan ini juga. Bener kan? Betul. Nah, pokoknya dari situ nggak kenal, terus dekat sampai endingnya nikah lah tuh ya. Nggak lama. Dari kenal itu, pokoknya dari kenal itu ya. Jadi saya nggak ada pacaran gitu. Jadi prosesnya paling sekitar
2 bulan dari situ ke pernikahan itu. Wow. Pokoknya dari setelah basa-basi itu singkat cerita gitu ya, kayaknya dari beberapa percakapan itu kayaknya apa ya, mungkin gak ada salahnya saya buat apa ya namanya ngajak serius ya. Oh iya. Ngajak serius, langsung ngajak apa namanya melamar gitu ya. Melamar. Oh, istilahnya melamar. tuh khitbah. Gak tahu, saya langsung berani aja gitu ngomong langsung. Nah, karena apa namanya, pokoknya singkat cerita setelah itu dia itu nerima gitu ya. Bukan nerima, mau gitu buat ada pertemuan secara itu ya. Bersama keluarga. Ya, jadi kebetulan pertemuan pertama itu saya ngajak guru apa namanya, guru asramanya dia gitu ya. Jadi kita ketemuan di rumah gurunya, rumah ustazahnya ya. Nah disitulah tapi setelah itu sebelum itu kita tukeran CV dulu ya. Tukeran CV biodata ya. Nah setelah itu ternyata dia nerima buat lanjut, artinya tuh maksudnya lanjut saya bawa orang tua ke bawa orang tua ke rumah. Oh jadi nggak langsung ya. Nah, pokoknya waktunya itu seminggu. Kita apa namanya, setelah saya berani langsung ngomong di itu ya di tadi di inbox. Terus ke pertemuan pertama, terus saya yang langsung bawa orang tua ke sana. Jaraknya seminggu. Terus setelah itu seminggu keluarga dia ke keluarga saya. Habis itu sebulan kita langsung nentuin tanggal, sebulan kemudian menikah. Paling sekitar 2 bulan. Wah, ya ini ya. Ih, keren sih. Tapi emang sebelumnya belum pernah ketemu sama sekali ya? Enggak. Itu Kalau udah jodoh tuh sepercaya itu. anak zaman sekarang mana berani coy, ya gak? Anak zaman sekarang mah ketemu dulu, bicaraan dulu, baru gitu. Gitu. Enggak. Enggak sama orang. Singkat cerita lah ya, udah menikah, lalu dikaruniai anak. Berapa tuh anak sekarang? Alhamdulillah sekarang 2. Oh, anak 2. Paling gede? Paling gede sekarang 6 tahun. Oh, 6 tahun. Oh, 6 tahun nih, baru masuk ini dong dia. TK. TK. Sekarang berarti udah setahun ya TK. Udah mau masuk udah TK. Udah masuk TKA. Tahun lalu, sekarang mau tahun TKB. Nah, udah punya anak tuh. Terus memutuskan untuk kuliah lagi. Kenapa itu Bang Ebo tiba-tiba kuliah lagi lalu ngambil jurusan bisnis digital di era yang sekarang ini nih. Di zaman sekarang nih di tahun 2023 tuh. Sebenarnya ceritanya gini, jadi di apa namanya, tahun 2000 kalau nggak salah ya 2019 itu udah muncul tuh, ada kepikiran buat kuliah. Buat kuliah tuh. Jadi nah mulai kan searching. Nah di situ tuh udah ada kayak pengen ke IPB gitu ya. Ke IPB kan pengen yang lain gitu ya. Pengen nyoba yang lain. Pas baca-baca, karena saya kan masih awam gitu ya. Masih awam. Ternyata kalau di situ tuh persyaratannya tuh nggak boleh apa ya, setelah lulus itu hanya jarak berapa tahun gitu, 2 tahun kalau nggak salah. Tapi nggak tahu ya itunya kayak gimana. Apa yang saya baca itu yang jalur itu ya, apa jalur seleksi, bukan mandiri kali ya? Bukan, itu mah kayaknya jalur ini deh, jalur seleksi kali ya? Ya UTBK lah dulu mah ya, jalur UTBK. Entahlah, saya nggak tahu ya, pokoknya itu. awal. Oh gitu kata saya, berarti saya nggak masuk ya. Udahlah, misalnya udah itu ya. Terus pas, nah saya nyoba di Unpad. Nah karena di Unpad saya pernah itu sampai semester 5. Oke lah, di Unpad. Coba nanya ke itu ya di Instagram, terus saya cari di Unpad, nanya itu.
jurusan-jurusannya? Kali aja gitu ya. Yang sudah pernah saya itu apakah bisa dikonversi gitu ya? Oke. Nah, sebenarnya sih pengen nanya apakah data saya masih ada dan saya bisa melanjutin gitu. Syukur-syukur saya bisa melanjutin di semester langsung ke semester 6 gitu. Pas nanya itu, oh ternyata data saya udah nggak ada. Cutinya 10 tahun. Berarti di 2014 ke 2000. kan saya Oh iya. berarti 2014 sampai 2019. Oh 2019. 5 tahun. Oh 5 tahun. Kirain teh 2023. Jangan kan oh, iya. dikonversi ya. Oh iya. Datanya udah nggak ada. Jadi udah dianggap DO gitu. Udah dalam dia. Dianggap DO. Ya. Terus pulang dong gitu. Jadi kayaknya nggak jadi deh. Oke. Nggak jadi lah ya. Nggak jadi ke manajemen Nggak lagi jadi. ya? Pokoknya nggak jadi kuliah lah. Oh nggak jadi kuliah. Udah deh. Nah, terus muncul lagi pas 2023 kemarin. 23 kemarin ya. Ini momennya itu ketika pas anak saya yang pertama itu mau sekolah. Udah 5 tahun. Anak saya udah 5 tahun. Ini kayaknya udah waktunya masuk TK. Udah nyari tuh kalau apa namanya sekolahnya udah dapat tuh. Nah pikir-pikir ya anak masuk sekolah kayaknya masa saya nggak lulus banget gitu. Maksudnya kayaknya ini kesempatan ada gitu. Buat bayar adalah bisa gitu ya. Bisa kayaknya sempat mikir umur ya, kalau masuk sekarang ini lulus tahun berapa gitu. Maksudnya usia berapa nanti, tuaan nggak ya gitu. Cuman dari situ dan nanya istri gimana kalau ini masuk kuliah lagi. Dia malah balikin nanya sanggup nggak. Dari waktu sekarang kan udah ada apa namanya yang harus diurus gitu ya. Terutama di bisnis gitu ya. Misalnya sanggup nggak? Kalau sanggup misalkan gitu. Pikir lagi, oh, udah bisa. Langsung nggak lama dari situ langsung daftar gitu. Daftar kan ya, milih jurusan dulu dong pastinya kan ya. Milih jurusan dulu. Nah, jurusan ini ceritanya gimana nih bisa nemplok di digital? Asalnya sih itu juga sebelumnya pas waktu kuliah awal tuh mau ke jurusan komputer kan. Komputer di fakultas MIPA ya. Cuman waktu dulu sebelumnya nggak ada di yang jurusan komputer itu nggak ada kelas malamnya. Akhirnya ke manajemen ekonomi. Nah kemarin juga sempat mikir lagi apa sekarang saatnya masuk ke jurusan komputer ya. Tapi mikir lagi pas lihat-lihat itu ada jurusan baru. Ada bisnis digital. Bisnis digital. Kayaknya ini apa namanya? Cocok nih di era sekarang. Cocok nih, apalagi sesuai sama bisnis ya. Bisnis online kan. Nah, tapi di situ ada kendala tuh karena nggak ada kelas malamnya. Itu sama saya juga. Akhirnya nanya lagi ke istri kan. Yang gimana? Nggak ada kelas malam, jadi harus siang. Tapi balik nanya lagi, kalau sanggup ya silahkan lanjut gitu. Apalagi kan udah mulai daftar tuh yang daftar pertama. Ya udahlah, gas gitu, ke bisnis digital. Kalau sekarang bertekad sampai lulus ya. Sekarang bertekad ya lulus. Tapi sejauh ini apa sebenarnya apa? Semester 1 saya cuman nggak masuk 1 kali. Itu pun karena pindah jadwal. Dan bentrok sama saya mau ada rapat anak. Sekolah. Rapat anak di sekolah ya. Jadi nggak bolos. Itu saking saya serius ya. Kuliah ya. Tapi pas ini udah di absen sama dosen. Bang Sepul kemana? Rapat anak. Tapi first experience lagi experience-nya gimana Bang Epul setelah sekian lama tuh tiba-tiba kuliah lagi? Sebenarnya sih ini ya. Karena awalnya bisnis digital ya, ini yakin sih karena sebelum itu kan udah lihat tuh
silabusnya ya, mata kuliahnya apa aja. Oke. Oh, kayaknya ini mah udah selalu bisa gitu ya. Udah apa namanya, relate banget dengan apa yang dilakukan gitu. Cuman ya karena apa ya namanya, ternyata nggak tentang digital doang kan, tentang digital marketing masih ada umumnya gitu. Nah di situ sih yang masih agak gimana ya, saya harus ngikutin Yang umumnya dulu ya. betul, apalagi di beberapa mata kuliah saya masih apa namanya ya, lupa gitu, udah Oke, lupa gitu, udah lupa. kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Ya tapi saya terus mencoba ini. Seru lah ya, overall. Cuman yang saya apa ya, nggak expect gitu ya, teman-teman yang satu angkatan sekarang pada pinter-pinter gitu ya. Iya, gimana ya? Iya, Berkembang zaman. ya udah berkembang. Saya waktu keluar apa namanya, dulu keluar SMA gitu, nggak se itu gitu. Kompetitif. Nggak sekompetitif itu ya. Terus sekarang aku pinter-pinter gitu, udah ini. Dia nanyanya juga udah ini ya. Bisa Inggris juga udah pada lancar-lancar. Oh, oke, Bang Epul. Terima kasih nih udah sharing-sharing pengalaman waktu kuliah ya, waktu sebelum kuliahnya juga. Ini pengalaman apa, pembelajaran sih bagi gua ya, guys ya. Apalagi cerita Bang Epul ini sangat menginspirasi gua juga sih ya. Ternyata umur tuh hanyalah angka, anjay. Ya, meskipun apa ya? Meskipun dibilang umurnya terbilang cukup jauh sama gua, cuman menurut gua Bang Epul nih masih cocok lah ya sama anak-anak kuliah zaman sekarang. Sampai dosennya kalau mau tahu ya, dosennya aja sampai nggak ngeh kalau Bang Epul nih di atas kita semua gitu ya, sama satu angkatan. Widih, Bang Epul makasih ya udah nyempetin waktunya di podcast Terima kasih kita. juga. Oke. See you.